Bentar ya. Nah, aku di sini diamanahkan buat nemenin teman-teman belajar mata pelajaran matematika dasar untuk persiapan UTBK 2022. Di pertemuan 7 kali ini, kita belajar bab persamaan garis, gradien, dan program linier. Nah, subbab pertama itu kita membahas persamaan garis dan gradien terlebih dahulu. Apa sih gradien garis? Gradien garis itu ukuran kemiringan sebuah garis dalam bidang kartesius. Biasanya gradien garis ini disimbolkan dalam huruf M. Nah, umumnya perbandingan merupakan perbandingan dari perubahan nilai Y dan perubahan nilai X, atau dalam model matematikanya dapat ditulis seperti ini. Nah, habis itu dari gambar kita bisa lihat kalau misalnya model garisnya kayak gini, garisnya ke atas itu berarti gradiennya lebih dari 0. Kemudian kalau garisnya datar gini, garisnya sejajar dengan sumbu X, itu gradien 0. Terus kalau gradien garisnya itu turun, bentuknya kayak gini, itu kurang dari 0. Dan kalau gradiennya itu sejajar dengan sumbu Y, itu tak terdefinisi. Nah, gimana sih cara nentuin nilai gradien garis? Nih, ada beberapa tipe nih, teman-teman. Kalau di soal itu diketahui persamaan garis Y sama A ini koefisien dari X ya, teman-teman. Itu gradien garisnya M sama dengan A, yaitu nilai koefisien dari X itu. Kemudian kalau tipe soalnya itu diketahui persamaan garis Y sama dengan AX plus C, itu juga sama, M sama dengan A. Gradiennya sama dengan koefisien X. Kemudian kalau diketahui persamaan garis bentuknya kayak gini, AX plus BY plus C sama dengan 0, itu gradiennya negatif A atau koefisien dari X per B, koefisien dari Y. Nah, kalau di soal diketahui titik X1, Y1, dan X2, Y2, cara cari gradiennya itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kemudian kalau yang diketahui itu sudut atau alfa terhadap sumbu X positif, nah gradiennya yaitu M sama dengan tan alfa. Nah, tan alfa ini sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, ini ada contoh soal. Misal nih, tentukanlah gradien dari persamaan garis berikut. Nah, yang diketahui kan persamaan garis. Terus model nih, X sama dengan 5 min 4Y per 9. Kita tulis dulu coba persamaannya. Nah, habis itu kita coba manipulasi aljabar gitu. Nggak dimanipulasi, tapi coba 9-nya ini dikalikan silang gitu kan. 9 kali 2X yaitu 18X, terus 5 min 4Y ini tetap. Nah, habis itu karena belum ada tadi yang modelnya kayak gini, kita coba ubah bentuk lagi. Ini dipindah ruaskan jadi 18X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Nah, udah kan, udah ada yang sama bentuknya kayak ini tadi. Berarti A-nya itu 18, B-nya 4, C-nya min 5. Nah, kalau bentuknya kayak gini, berarti gradiennya itu negatif A per B. A-nya 18, B-nya 4. Jadi, gradiennya itu negatif 18 per 4, yaitu negatif 4,5. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Dari gradien. Aman, Kak. Nggak ada. Oke, mantap. Langsung lanjut. Bentar ya. Nggak bisa next. Oke. Kemudian yang
kedua kita ngebahas tentang persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus yaitu suatu pemetaan persamaan matematis dalam bidang kartesius. Nah, persamaan garis ini biasanya terdiri di grafik berbentuk garis lurus. Terus persamaan garis lurus itu mengandung variabel, koefisien, konstanta, dan tanda matematika. Bentuk umum persamaan garis lurus biasanya AX plus BY sama dengan C. Nah, ingat nih teman-teman, karena ini merupakan bentuk persamaan, jadi posisinya bisa dibolak-balik ya. Ini merupakan contoh gambar garis lurus dalam bidang kartesius. Nah, gimana sih cara nentuin persamaan garis lurus itu? Ini juga ada beberapa tipe kriteria garis yang diketahui itu melalui titik X1, Y1, dan diketahui gradiennya. Jadi persamaan garis lurusnya itu bisa kita cari melalui rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian kalau kriteria garis yang diketahui itu melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, kita bisa cari pakai rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kemudian kalau kriteria garis yang diketahui itu melalui titik 0, A dan B, 0, kita bisa cari persamaan garis lurusnya itu pakai rumus AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, di sini ada hubungan antara dua garis lurus, itu hubungan garis berdasarkan penyelesaiannya. Kalau garisnya berpotongan, itu mempunyai satu nilai penyelesaian, yaitu di titik ini. Kemudian kalau garisnya sejajar, itu tidak punya nilai penyelesaian. Kalau garisnya berhimpit, gini itu mempunyai nilai penyelesaian yang tak terhingga. Kemudian hubungan dua garis lurus yang berhubungan dengan gradiennya. Kalau misalnya garis sejajar dengan sumbu X, kayak yang di awal tadi itu M sama dengan 0. Kemudian kalau ada dua garis yang saling sejajar, itu gradien yang pertama, garis pertama sama gradien garis kedua itu sama. Kemudian kalau kedua garis itu saling berpotongan tegak lurus, itu cara cari gradiennya M1 kali M2 sama dengan 1. Nah, ini ada contoh soal ya teman-teman. Sebuah garis P melewati titik 4,7 dan 1,3 serta memotong secara tegak lurus garis Q, di mana garis Q melewati garis memotong sumbu Y pada titik ordinat 4. Tentukan persamaan garis Q. Nah, kita disuruh nentuin persamaannya. Karena ini yang diketahui cuma satu titik, jadi harusnya punya gradien. Nah, kita bisa nih cari gradiennya pakai titik ini. Karena melewati titik ini, gradiennya melewati titik X1, Y1, X2, Y2 itu bisa dicari pakai rumus ini. M ini gradien, P ini titik garis P, itu Y2 min Y1, Y2-nya itu kebalik teman-teman, maaf. Ya benar, bisa sih 7 min 3 per 4 min 1. Itu 4 per 3. Karena garis P dan Q berpotongan tegak lurus, nah karena berpotongan tegak lurus tadi rumusnya M1 kali M2 sama dengan min 1, maka MQ-nya bisa juga MP kali MQ sama dengan min 1, MQ-nya ini sama dengan min 1 per MP, yaitu min 3 per 4. Nah, karena udah diketahui nih nilai salah satu titik dan gradien garis, maka persamaannya dapat dicari. Gradiennya itu negatif 3 per 4. Nah, karena memotong sumbu Y pada titik koordinat 4, itu jadinya titiknya 0,4 ya teman-teman. Jadi
bisa dicari lewat Y-1 sama dengan M kali X min X1. Y-4 sama dengan min 3/4, X min 0, begini intinya. Sampai ini dikalikan silang, 4Y-4 sama dengan min 3X, 4Y min 16 sama dengan min 3X, 3X plus 4Y min 16 sama dengan 0. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? 1, 2, 3. Oke, aman ya. Nah, kita masuk submateri kedua, yaitu program linier. Apa sih program linier itu? Program linier yaitu suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasannya berbentuk pertidaksamaan linier. Nah, di dalam program linier, kita akan mempelajari model matematika. Model matematika itu yaitu suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau menggunakan fungsi. Umumnya, model matematika dari setiap permasalahan program linier terdiri dari 2 komponen, yaitu fungsi kendala. Biar gampang ngapalinnya, fungsi kendala itu berupa pertidaksamaan, linier, dan fungsi sasaran. Kalau fungsi sasaran itu biasanya bentuknya AX plus BY, nggak ada sama dengan konstantanya. Nah, ini ya, ada contoh soal dari model matematika. Sebuah angkutan umum paling banyak dapat memuat 65 penumpang. Tarif untuk seorang pelajar dan mahasiswa berturut-turut adalah 1.500 dan 2.500. Penghasilan yang diperoleh tidak kurang dari 75.000. Misal, banyak penumpang pelajar dan mahasiswa masing-masing X dan Y, disimbolkan X dan Y. Model matematika yang sesuai untuk permasalahan tersebut adalah, nah, karena di soal juga udah diketahui, misalkan banyaknya penumpang pelajar itu X dan banyaknya penumpang mahasiswa itu Y. Maka di model matematika X plus Y kurang dari sama dengan 65. X-nya itu banyaknya pelajar, yaitu banyaknya mahasiswa itu maksimal 65 penumpang. Jadi tandanya kurang dari sama dengan gini. Kemudian 1.500 ini ongkosnya si pelajar, 2.500 itu si mahasiswa, dan di sini juga diketahui tidak kurang dari 75.000. Jadi minimal 75.000. Jadi tandanya gini teman-teman, lebih dari sama dengan. Bisa disederhanakan juga jadi 3X plus 5Y, lebih dari sama dengan 150. Banyaknya penumpang pelajar itu pasti nggak ada yang negatif lah. Jadi negatif lebih dari sama dengan 0. Terus penumpang mahasiswanya itu Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ada tips nih teman-teman. Kalau misalnya paling banyak atau maksimum, nanti tandanya kurang dari sama dengan. Terus kalau ada kata-kata tidak kurang dari atau minimum, itu tandanya lebih dari sama dengan. Oh ya, dari yang ini tadi ada yang mau ditanyain nggak? Yang model matematika? Tidak, Kak. Oke, lanjut aja. Kemudian kita akan mempelajari persamaan linier 2 variabel. Apa sih pertidaksamaan linier itu? Pertidaksamaan linier yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan yang mengandung variabel berpangkat 1. Bentuk umum pertidaksamaan linier itu AX plus BY. R ini tuh tandanya C ini konstanta, dengan X dan Y itu variabel, A, B, C ini konstanta, R itu salah satu relasi ketidaksamaan. Dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Itu yang pertama, nyatakan pertidaksamaan linier sebagai persamaan linier dalam bentuk sama dengan. Jadi ininya diganti sama dengan dulu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong garis dari masing-masing garis
persamaan garis itu yang udah diketahui dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tarik garis lurus, kalau udah nemu titik potongnya, kita tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Kalau pertidaksamaannya dihubungkan dengan tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, pokoknya ada sama dengannya, garis itu tidak putus-putus. Sedangkan jika pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda lebih dari atau kurang dari, nggak ada sama dengannya, berarti garis dilukis putus-putus. Nah, langkah selanjutnya yaitu tentukan daerah yang diarsir atau daerah penyelesaian. Tips lagi nih teman-teman, kalau A atau koefisien X-nya itu lebih dari 0 atau positif, dan tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di sebelah kanan atau atas garis. Kemudian kalau A-nya positif, terus tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri atau di bawah garis. Terus kalau misalnya A-nya itu negatif atau kurang dari 0, dan tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu di sebelah kiri atau bawah. Kebalikannya aja ya teman-teman. Terus ini juga kalau A-nya negatif, tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, penyelesaiannya itu di atas garis. Nah, setelah kita tahu daerah penyelesaiannya nih, kita arsir daerah penyelesaiannya itu. Ini ada contoh soal. Tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. 2x plus y kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kita jadiin pertidaksamaan tadi jadi sama dengan. Terus habis itu kita cari titik potongnya di sumbu X sama sumbu Y. Kalau di sumbu X berarti Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kita substitusikan Y-nya jadi 0, jadi 2X plus Y sama dengan 4, itu 2X plus 0 sama dengan 4, 2X sama dengan 4, X-nya itu sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu Y itu dengan sumbu X adalah 2, kemudian titik potong dari sumbu Y. Berarti X-nya yang sama dengan 0. Nah, kita substitusiin X-nya sama dengan 0. Didapatkan hasil Y sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. X plus Y kurang dari sama dengan 4, A-nya ini positif, maka A-nya positif dan tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di sebelah kiri atau bawah garis. Di sebelah sini ya teman-teman. Terus X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti di sebelah kanan garis. Y-nya lebih dari sama dengan 0, berarti di sebelah atas garis. Jadi ini jawabannya, daerah penyelesaiannya. Sampai sini ada yang mau ditanya? 1, 2, 3. Oke, aman. Nah, habis itu kita mempelajari nilai optimum suatu fungsi objektif. Apa sih fungsi objektif itu? Fungsi objektif bisa disebut juga sebagai fungsi tujuan, yaitu dicari optimumnya. Nah, selain fungsi objektif, ada juga fungsi kendala, seperti yang udah dibahas sebelumnya tadi. Fungsi kendala itu batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel yang terdapat dalam fungsi objektif. Bentuk umum dari fungsi objektif adalah fxy sama dengan ax plus by. Tadi juga udah sempat dibahas. Nilai optimum itu ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama itu nilai maksimum dan ada nilai minimum. Nah, gimana sih cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif? Yang pertama, kita membuat gambar dari fungsi kendala dulu. Habis itu, membuat gambarnya ini bisa pakai cara yang sistem pertidaksamaan dua linear tadi, PLDV. Kemudian,
kita menentukan nilai fungsi sasaran atau fungsi objektif di daerah penyelesaian. Nah, nilai itu adalah nilai terbesar dari fungsi objektif yang kita dapatkan, dan nilai minimum itu adalah nilai terkecil dari fungsi objektif yang kita dapatkan. Misal ada soal nih, nilai maksimum dari fungsi objektif 2x plus 3y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12. Kemudian pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah, ini pilihannya. Nah, caranya itu, fungsi kendalanya tadi udah diketahui, pokoknya fungsi kendala itu tuh yang berbentuk pertidaksamaan. Kemudian fungsi objektifnya yang ini tadi yang nggak ada pertidaksamaannya berarti 2x plus 3y. Habis itu kita menentukan titik potong grafik. Karena kita penyelesaiannya itu pakai cara kayak tadi yang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, misalnya kita cari titik potong dari pertidaksamaan ini dulu, 3x plus 2y, ini dijadiin sama dengan dulu, jadi sama dengan 12. Nah, kalau di sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan y sama dengan 0. Jadi didapatkan hasil 3x sama dengan 12, x-nya sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4. Jadi koordinat titik potong pada sumbu x dari pertidaksamaan ini adalah 4,0. Nah, kalau di sumbu y berarti x-nya yang sama dengan 0. Nah, kita substitusiin x-nya sama dengan 0, jadi didapatkan hasil y sama dengan 0. Jadi koordinat titik potong sumbu y-nya adalah 0,6. Ini kan baru pertidaksamaan yang ini, masih ada ini. Kemudian kita nyari titik potong dari pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 5. Tanda kurang dari sama dengan kita jadikan sama dengan terlebih dahulu. Nah, sumbu x, karena di sumbu x berarti y-nya yang sama dengan 0. Jadi kita substitusikan y-nya sama dengan 0, didapatkan hasil x sama dengan 5. Jadi koordinat titik potongnya itu, kalau di sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Kita substitusikan, didapatkan hasil y sama dengan 5. Kemudian koordinat titik potongnya didapatkan 0,5. Karena kita udah dapat titik potongnya, kita gambar nih daerah penyelesaiannya. Pokoknya gambarnya gini ya teman-teman. Karena tadi tandanya lebih dari sama dengan yang ini, berarti yang diarsir itu yang ini di sebelah kanan. Terus yang kedua tadi tandanya kurang dari sama dengan, yang x plus y ini kurang dari sama dengan 5. Tanda yang diarsir yang sini. Jadi kita dapatkan daerah penyelesaian ini. Nah, kalau ini kan titiknya 4,0, ini titiknya 5,0. P belum diketahui nih. Cari titik P ini pakai eliminasi substitusi persamaan garis yang 3x plus 2y sama dengan 12 sama x plus y sama dengan 5. Kita eliminasi dulu, kita samain salah satunya, ini yang disamain y-nya, didapatkan hasil x sama dengan 2. Habis itu x-nya kita substitusikan di salah satu persamaan, yaitu ini yang diganti x-nya jadi 2 plus y sama dengan 5, didapatkan hasil y sama dengan 3. P ini nilainya 2,3. Nah, udah ketemu nih 4,0, 5,0, sama 2,3. Habis itu cari nilai maksimumnya tadi. Caranya tinggal kita substitusiin ke fungsi objektifnya. Yang 4,0 ini kita substitusiin berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali 0, hasilnya 8. Terus ini juga disubstitusiin. Terus yang titik P tadi disubstitusiin hasilnya 13. Nah, dilihat nih, yang paling kecil itu 8 berarti nilai minimum. Yang paling besar itu 13 berarti nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya udah diketahui, yaitu 13. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman?
3. Oke, aman. Nah, ada contoh soal lagi nih. Kalau tadi kan soalnya langsung tentukan nilai maksimum. Kalau ini dalam bentuk soal cerita. Sebuah pesawat terbang memiliki kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 orang. Setiap penumpang kelas utama dapat membawa bagasi seberat 60 kg dan kelas ekonomi 20 kg. Sedangkan pesawat tersebut memiliki kapasitas bagasi tidak lebih dari 1.440 kg. Apabila harga tiket kelas utama 1 juta dan untuk kelas ekonomi 500.000 per orang, maka penjualan maksimum saat semua tempat duduk terisi penuh adalah. Nah, ini yang ditanya nilai maksimum dari penjualannya itu ya, teman-teman. Ini pilihannya langsung aja di pembahasannya. Kita misalkan kelas utama itu sama dengan X dan itu sama dengan Y. Jadi diperoleh model matematika sebagai berikut. X plus Y kurang dari sama dengan 48. Ini kapasitas tempat duduknya berarti maksimal 48 orang. Habis itu 60X plus 20Y kurang dari sama dengan 1.400 memiliki kapasitas tidak lebih, berarti maksimal 1.440 dengan X ini. Nah, ini di 30X plus Y kurang dari sama dengan 72. Kemudian X-nya kelas utamanya itu pasti lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 juga. Terus fungsi objektifnya ini yang ditanya tadi, yaitu maksimum atau nilai maksimumnya. Nah, penjualan itu kan berkaitan dengan, berarti kita pakai koefisien yang ini, 1 sama 500.000. Jadi fungsi objektifnya itu 1 juta X plus 500.000 Y. Tuh, dan kita cari nilai maksimumnya. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, kita jadikan kurang dari sama dengannya itu jadi sama dengan, terus sumbu X, kalau di sumbu X Y-nya sama dengan 0, seperti tahap-tahap yang tadi, singkat aja, didapatkan titik potongnya di sumbu X itu 48,0 dan titik potong di sumbu Y itu 0,48. Nah, ini kan di persamaan garis pertama. Ada lagi nih persamaan garis kedua, yaitu 3X plus Y sama dengan 72. Itu didapatkan titik potong sumbu X-nya 24,0 dan titik potong sumbu Y-nya 0,72. Habis itu, sama kayak tadi stepnya, udah di titik potongnya, kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya ini 0,48, 0,0, 24,0, sama titik P. Titik P kita belum tahu nih nilainya berapa. Ya udah kita eliminasi pakai garis yang saling berpotongan ini. Didapatkan hasil P-nya itu 12,36. Udah diketahui semua titiknya, langsung aja kita hitung fungsi objektifnya atau penjualan maksimumnya. Kita substitusikan, didapat hasil yang 24,0 ini 24 juta, 0,48 ini 24 juta, dan 12,36 ini 30 juta. Dilihat dari ketiganya ini, yang paling gede kan 30 juta, berarti penjualan maksimum saat semua tempat duduk terisi penuh adalah 30 juta. C. Oke, udah selesai teman-teman materinya. Ada yang mau ditanyain nggak? Satu, dua, tiga. Aku izin stop share dulu. Nah, karena materinya udah selesai, ini kita langsung kuis aja atau gimana? Masih pada semangat nggak teman-teman? Ya, Kak, kuis. Masih, Kak. Oke, sebentar ya, aku kirim linknya.